Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita belajar tentang masalah bab hal dalam ilmu nahu. Apa itu hal tentang ilmu nahu? Dalam ilmu nahu. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. قال المصنف رحمه الله نفعنا به بعلوم في الدارين آمين ya rabbal alamin. Babul hali bermula ini itu bab hal. Al-halu wa ismul mansubul mufassiru liman bahma minal hayati. Bermula hal, huwa dianya hal, ila ismul mansubu itu isim yang mansub, al-mufassiru yang menafsirkan, liman bahma bagi barang-barang yang mubham, barang minal hayati daripada kelakuan. Jadi hal itu ialah sebuah isim itu yang menafsirkan tentang masalah-masalah perihal yang mubham, yang belum jelas daripada kelakuannya, perbuatan seseorang tersebut. Nahu qaulika bermula demikian untuk seumpama. Nah, kita lihat contoh di sini. Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a Zaidun telah datanglah si Zaid. Berarti si Zaid datang, maka keadaan si Zaid datang belum tahu gimana keadaannya. Apakah dia keadaannya berjalan, mengendarai, jongkok, ngesot, ataupun terbang, ataupun berlari. Dalam keadaan apa? Kelakuan si Zaid itu bagaimana datangnya? Maka dijelaskan rakiban. Hal keadaannya si Zaid itu mengendarai. Maka berarti memahamkan si Z datang secara mengendarai. Si Z datang dalam kelakuannya mengendarai, kan? Itu berarti rakiban di sini ini berarti jatuh kepada hal yang menafsirkan tentang bagaimana kelakuan perbuatan si Z datang. Itu hal namanya, kan? Warakibtul farasa musrajan, dan telah aku kendarai al-farasa akan kuda, musrajan hal keadaannya kuda itu pelana, berarti mengendarai pelana yang ada di depan kuda yang tali-tali itu nama pelana. Walaqaitu abdallahi rakiban, dan aku berjumpa abdallah akan hamba Allah, rakiban hal keadaannya hamba Allah itu mengendarai. Maka berarti seseorang aku berjumpa dengan hamba Allah itu manusia dalam keadaan mengendarai. Pemashbah dalik dan barang-barang yang serupai barang kan demikian. Kan? Berarti itu pengertiannya tentang pengertian hal dan contoh-contoh hal. Wala yakunul halu illa nakiratan, dan tidak adalah hal illa nakiratan itu nakirah. Maknanya berarti hal tersebut harus bentuknya nakirah. Harus bentuk kalimat nakirah. Tidak boleh ma'rifah berarti. Karena buat la wala yakunul halu illa nakiratan. Di pemahaman sini cara memahamkannya kalimat wala yakunul halu illa nakiratan, kita buang la, kita buang illah. Jadi wa yakunul halu nakiratan, dan adalah hal itu nakirah. Jadi la dan illa ini untuk menafikan dan menistisnakan. Cara memahamkan lebih mudah ya. Cara mudah memahamkan lebih mudah kalimat ulama kita, ulama kita kan. Maka cara seperti ini, kalau ada kalimat wala yakunu halu illa nakiratan, ada la nafi, ada istisna, ada illah diistisnakan. Maka kita buang la, kita buang illah, masukkan, gabungkan kalimatnya. Maka jadinya wa yakunul halu illa nakiratan, dan hal tersebut mesti harus kalimatnya nakirah yang menjadi hal. Jadi contoh tadi ja'a Zaidun rakiban itu menjadi hal. Maka kalimat rakiban itu harus kalimatnya nakirah. Itu yang pertama syaratnya. Syarat jadi hal. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidak boleh ianya hal illa ba'da tamamil kalam, kecuali sesudah sempurna kalam. Berarti baru boleh kita buat kepada hal kalimat kita buat boleh kita buat kepada hal
kalau sudah sempurna kalam. Makna sempurna kalam berarti udah ada jumlah di situ. Boleh jumlah ismiyah, boleh jumlah fi'liyah. Ataupun ghairu jumlah. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah berarti terdapat mubtada dan khabar, jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah terdapat fi'il dan fa'il. Kalau ghairu jumlah berarti dia terdapat jar dan majrur ataupun terdapat mudhaf dan dharaf dan madruf. Jadi ada itu. Berarti kalau sebelum terjadi hal udah ada kalimat, udah ada jumlah tadi, baik jumlah atau ghairu jumlah yang berupa fi'il dan fa'il, mubtada dan khabar, jar dan majrur ataupun dharaf dan madruf, maka setelahnya boleh kita buat sebagai hal. Itu syarat. Ya kan? Contoh kita buat sini, ja'a zaidun rakiban. Kalimat ja'a zaidun rakiban, ja'a zaidun berarti kalimat ja'a fi'il madhi, zaidun fa'il, maka ini merupakan jumlah fi'liyah. Maka ketika udah ada jumlah fi'liyah, maka udah sempurna kalam. Udah ada fi'il, udah ada fa'il. Nah, kalam nih kalamnya. Itu jumlah fi'liyah terdapat di sini. Ya kan? Maka setelah itu boleh kita setelah udah sempurna kalam, maka boleh kita buat ke depannya itu kalimatnya kepada hal. Jadi rakiban kepada hal karena udah sempurna kalamnya. Zaid itu udah sempurna kalam, itu kalam fi'liyah, jumlah fi'liyah. Lanjutnya wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan tidak adalah sahibnya hal, empunyanya hal illa ma'rifatan, kecuali ma'rifah. Berarti si pelaku, orang yang melakukan perbuatannya itu sahib hal namanya. Sahib halnya tersebut harus bentuknya ma'rifah, tidak boleh nakirah. Kita buat di sini, kita buat contoh. Jadi ja'a zaidun rakiban, yang mana kira-kira sahib halnya? Maka rakiban merupakan hal, sahib halnya ataupun empunya hal, yang punya perbuatannya berarti zaidun. Zaidun berarti menjadi sahib hal. Maka zaidun ini harus kalimatnya ma'rifah, tak boleh nakirah. Berarti ingat, kalau hal harus kalimatnya nakirah. Boleh dijadikan hal kalau sudah sempurna kalam sebelumnya. Terus yang ketiga, sahib halnya tersebut harus bentuk kalimat ma'rifah. Zaidun merupakan ma'rifah. Ma'rifah dengan apa? Dengan isim alam. Itu kan isim alam, ma'rifahnya. Ataupun nanti ada pembahasan tentang masalah isim ma'rifah tersendiri, ada dibahas. Isim ma'rifah ada berapa dan pembagian isim ma'rifah. InsyaAllah di kitab selanjutnya nanti, insyaAllah. Kita yang panjang. Jadi mungkin hanya dapat kita sampaikan ini tentang masalah bahal. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Kalau tidak dapat dimengerti boleh ditanyakan kembali dalam kolom komentar atau bertanya tentang masalah yang memang kurang paham tentang masalah bab hal. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.